Jika kalian menonton video ini, berarti kalian memang sedang mencari referensi untuk profesi dosen. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang harga mahal untuk menjadi seorang dosen. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Sudah lama sekali saya tidak membuat video untuk konten di channel YouTube saya gitu. Untuk menjadi seorang dosen sebetulnya tidak semudah yang dibayangkan dan juga tidak semurah yang dibayangkan gitu. Ini murah mahalnya itu sebetulnya masih relatif. Tetapi kali ini saya coba beberkan biaya-biaya yang muncul ketika kalian atau sahabat-sahabat sekalian ingin memulai menjadi seorang dosen. Yang pertama itu ada biaya pembuatan surat keterangan. Nah, surat keterangan ini meliputi ada 3 surat yang semuanya itu ada biayanya. Yang pertama itu ada biaya surat keterangan sehat jasmani. Kemudian kedua, surat keterangan sehat rohani. Nah, kemudian yang ketiga ada surat keterangan bebas narkotika. Dan kesemuanya ini merupakan surat keterangan yang memang mengandung unsur biaya ya. Karena ini keluar dari rumah sakit umum ya. Jadi mereka juga meminta bayaran. Dan pengalaman saya sendiri itu ada jumlah yang harus kita keluarkan itu kurang lebih 500 sampai 700 ya waktu 2015. Untuk sekarang saya kurang tahu perkembangannya apakah naik atau turun atau mungkin tidak ada sama sekali gitu. Kemudian yang kedua, menjelang sertifikasi dosen ini mengandung persyaratan yang memiliki biaya yang cukup besar untuk serdos ini gitu ya. Yang pertama itu ada TKDA. Nah, TKDA ini tes kompetensi si dosen gitu. Nah, ini juga berbayar dan cukup mahal gitu ya bayarannya. Kemudian TKBI ini TOEFL ya. Ini juga biasanya satu paket dengan TKDA. Kalau nggak salah pengalaman saya dulu itu di angka 750-800an lah gitu ya, dan itu lokasinya di Bandung sehingga harus ada ongkos lagi untuk ke Bandung gitu ya. Total ya hampir 2 juta lah untuk TKDA dan TKBI. Kemudian yang ketiga, ini persyaratan yang terbaru, ini adalah ada sertifikat pekerti. Pekerti sendiri ini saya kurang tahu ini tuh karena ini regulasi yang baru muncul. Jadi untuk yang kalian yang belum serdos sehingga terkena aturan untuk memiliki sertifikat pekerti, dan biayanya ini cukup sangat mahal, bervariasi. Saya lihat ada yang di kisaran 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan di awal-awal itu ada yang sampai 8 juta gitu ya untuk mendapatkan sertifikat pekerti gitu. Nah, ketika persyaratan ini merupakan item-item sebagian dari persyaratan untuk menjadi serdos, dan TKDA, TKBI dan juga sertifikat pekertinya pun ketika kita mengeluarkan uang banyak itu belum tentu lolos gitu ya. Jadi sebelum kalian memilih gitu ya, memilih profesi untuk menjadi dosen, ini pikirkan dahulu karena kita harus menyiapkan biaya-biaya yang akan keluar sebagai jalan kita untuk menjadi dosen gitu. Sebetulnya zaman saya dulu itu tidak ada persyaratan yang serumit ini gitu ya. Nah, hanya ini munculnya di baru-baru ini, sehingga yang baru mau jadi dosen harus terpaksa menabung gitu ya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan juga persyaratan dosennya gitu. Menurut pendapat saya sih sebetulnya
Ini dilema dan bisa oke ketika kalian berada di kampus yang sudah mapan dan juga besar atau dalam artian di kota gitu ya, dan kalian mendapatkan gaji pokoknya di atas UMR gitu. Nah mungkin dalam jangka waktu 2 tahun untuk mendapatkan Syadows untuk biaya persyaratannya itu mungkin kalian tidak akan terlalu berat, tetapi untuk kalian yang kampus kecil dan juga di daerah ini menjadi cukup bermasalah karena ini cukup besar memakan biayanya gitu. Sehingga menurut saya ada ketidakmerataan dalam hal ini gitu ya. Mungkin untuk kalian yang di kampus kecil merasa ini sangat mahal dan sangat berat gitu, sehingga harus modal awal dan juga kalian baru berjalan 2 tahunan menjadi dosen, artinya secara ekonomi pun belum terlalu siap untuk pengeluaran yang sangat besar gitu. Nah kebalikannya untuk yang di kota besar dan juga kampus besar itu dan mapan itu mungkin tidak akan terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan ini gitu. Idealnya sih kalau menurut saya untuk persyaratan yang seperti ini sih sebetulnya bukan di awal, tetapi kasih jangka waktu beberapa tahun dari mulai dia dosen menjadi dosen, karena tidak semua yang awal masuk dosen itu secara ekonomi itu menengah ke atas gitu. Masih banyak mungkin teman-teman sekalian itu yang baru masuk memulai jadi dosen itu memang bergantung hidupnya kepada profesi itu gitu, sehingga dalam jangka 1-2 tahun itu secara ekonominya belum kuat gitu. Jadi pemenuhan persyaratannya dirasa mungkin cukup berat. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ada pengalaman terkait masalah ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.